saya cek dulu kehadiran daripada kita semuanya. Ada yang nggak masuk hari ini? Jumlahnya ada 20 ya. Ada 20 yang nggak masuk siapa? Aldi nggak masuk. Ini masuk semuanya ya. Jadi ya tinggal hanya satu yang nggak masuk. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengenai topik materi yaitu perubahan materi. Kemarin sudah belajar pada pertemuan yang kedua kemarin saya ajak Anda belajar terlebih dahulu perubahan materi. Sudah membaca? Sudah baca, alhamdulillah. Berarti Anda sudah siap ya untuk kegiatan belajar ya? Bisa aktif ya? Baik. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan yaitu PPT ataupun PowerPoint. Ya, perhatikan. Sudah terlihat di depan? Baik, kalau sudah terlihat akan saya lakukan slideshow. Media mengajar, ini yang namanya media mengajar ya PPT, untuk proyek kipas ilmu pengetahuan alam. Lanjut. Elemennya adalah zat dan perubahannya. Topik materi yang kita belajar perubahan materi. Perubahan materi sendiri diklasifikasikan menjadi berapa? Alhamdulillah ini diklasifikasikan menjadi 3. Apa saja? Ya, benar ya. Perubahan materi diklasifikasikan menjadi 3. Materi itu apa? Menurut pengertian Anda, ya saya sorot ini ya kameranya. Ini kan ada materi. Definisi dari materi yaitu materi yang sebuah apa? Benar, yaitu materi itu adalah merupakan benda yang bisa memiliki massa dan menempati ruang. Bisa berarti nomor 3. Kalau lain silakan berikan aplaus. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi semangat di pagi hari ya. Kalau kemarin kita adalah mengkaji yaitu mengenai sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia. Anda luar biasa pertemuan yang kemarin, dan Anda ternyata bisa mempersiapkan juga untuk topik perubahan materi. Tujuan, nah ini kan ada tujuannya kenapa kita belajar perubahan materi. Ini tujuannya adalah agar Anda bisa membedakan mana yang termasuk perubahan fisika, mana perubahan kimia, dan mana yang termasuk klasifikasi perubahan biologi. Di sini disiapkan ini adalah alat-alat praktikum kimia. Pasti ada tujuan berikutnya apa? Yaitu untuk melakukan analisa terhadap masalah yang terjadi di lingkungan. Jadi nanti Anda yaitu melakukan tujuan yang keempat, memperoleh tujuan yang keempat yaitu akan melakukan proses analisa dengan jalan apa? Penyelidikan untuk mengetahui masalah yang nanti akan Anda gali rumusan masalahnya, kemudian dianalisa secara bareng-bareng dengan melakukan praktikum. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan apa? Zat yang baru. Kalau perubahan kimia benar, menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan biologi apa? Benar, jadi perubahan biologi perubahan materi oleh karena adanya pengaruh dari tadi makrohidro seperti apa?
mengklasifikasikan perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Karena Anda sudah mengetahui perbedaannya, berarti kalau perubahan fisika itu ciri-cirinya bagaimana sih? Terbentuk zat yang baru apa enggak? Oke. Kalau perubahan kimia gimana? Menghasilkan zat yang baru. Pintar. Kalau perubahan biologi, itu terbentuk zat yang baru juga ada melakukan proses pelapukan kan melakukan. Baik, kalau perubahan fisika reaksinya mengalami reaksi apa? Reaksi reversibel. Pintar. Kalau yang kelompok 4, coba kelompok 4 perubahan kimia. Kalau perubahan fisika reversibel, kalau perubahan kimia bagaimana mengalami reaksi apa? Irreversibel. Baik. Bisa menyebutkan contoh materi benda itu tadi ada di sekitar kita punya masa dan menempati ruang. Contohnya apa? Meja ya ada di sekitar kita, contoh daripada materi. Oke, kita akan lanjut. Ini contoh perubahan fisika. Ada yang wujud, ada yang perubahan bentuk dan ukuran, ada pelarutan, ekstraksi. Ini adalah contoh perubahan fisika. Coba kelompok 2. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Berikan contoh perubahan fisika. Memecahkan gelas, terus kayak memotong kertas gitu. Ya. Berarti kertas yang dipotong-potong semula kertasnya besar menjadi kecil itu masih tergolong perubahan fisika, berubah karena ukurannya. Ya, benar. Kalau kelompok 1 besi membuah itu termasuk contoh perubahan kimia atau fisika. Besi yang memanas. Kalau sudah dingin menjadi besi lagi. Fisika atau kimia? Benar, karena tidak terbentuk zat yang baru. Kalau terbentuk zat yang baru perubahan kimia. Oke, Anda sudah paham semua. Berarti tidak usah diperpanjang ya, karena kita akan praktikum juga. Untuk selanjutnya kita akan lihat pada fokus untuk di depan. Lihat di bawah ini. Ini contoh daripada perubahan fisika dari air menjadi gas, kemudian sebaliknya gas menjadi zat cair lagi, kemudian ada zat padat menjadi wujud gas. Itu juga contoh perubahan fisika. Saya percepat saja. Ini ya contoh-contohnya ya, pengecoran logam ternyata termasuk perubahan fisika. Ini tadi perkataan. Baik, saya akan membagikan yaitu poster kepada Anda. Tugas Anda setelah membagikan poster, silakan Anda amati. Nanti setelah diamati, silakan Anda rumuskan masalahnya. Ada? Sudah diamati oleh Anda semuanya? Baik, kelompok 3 kalian sudah mengamati? Kelompok 3? Ini kelompok 3. Kelompok 3 yang ini sudah mengamati. Kira-kira kalau dikaitkan dengan kehidupan hari gambaran itu merugikan enggak? Merugikan. Kenapa merugikan? Tidak layak digunakan karena posisinya benda tersebut berkarat. Jadi kalau dibikin rumusan masalahnya bagaimana? Coba diskusikan. Oke? Oke, udah diskusi, silakan dijawab. Kalau membuat rumusan masalah dengan ada kalimat di awal mengapa? Coba sekarang hasil dari kelompok kamu bagaimana?
Bacain. Mengapa? Keras lagi, mengapa? Mengapa pada rantai 3 poster ini bisa mengalami tekanan? Pinter. Silakan aplaus kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Saya berada di kelompok 2. Rumusan masalahnya tadi udah didiskusikan, udah dicatat. Silakan. Mengapa bisa terjadi perkaratan pada rantai? Keras lagi. Mengapa bisa terjadi perkaratan pada paku? Ya, mengapa bisa terjadi perkaratan pada paku? Ini kan gambarnya paku. Benar, Anda. Silakan berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik ya. Sekarang kan kalian sudah mengamati. Siap untuk belajar kelompok? Siap untuk praktikum? Baik, kalau begitu, ayo saya organisasi. Saatnya jam keempat dimulai. Baik. Saya akan bagikan LKPD kepada Anda. LKPD ini tolong dikerjakan oleh kelompok Anda. Jadi kelompok Anda sudah dibentuk ya. Nanti ini saya bagikan yang diisi 1 aja untuk dikerjakan. Bagi yang sudah dibagikan LKPD, silakan untuk melakukan praktikum. Jadi tujuan praktikum ini apa? Coba dibaca di situ LKPD ada nggak tujuannya? Untuk membuktikan. Keras lagi. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perubahan makanya atau porasi berdasarkan analisis dan informasi yang telah diberikan. Pinter. Berarti hapus kembali kelompok 2. Tujuan daripada praktikum di lembar kerja peserta didik adalah agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perubahan materi berdasarkan analisa dari informasi yang telah diberikan di LKPD-nya. Kelompok 3, kelompok 4 tapi udah ada ya. Baik, sekarang silakan kalian praktik. Ikuti prosedur yang ada dengan kelompok Anda. Dan hasil praktikum langsung Anda masukkan ke dalam tabel pengamatan. Boleh disimak prosedurnya. Saya di hitungan ketiga dimulai praktikum. 1, 2, 3, go. Start plus, oke. Baik. Kita menggunakan isi start sebagai untuk membuktikan proses perkaratan. Ini adalah logam juga ya. Karena tabung reaksinya kecil, saya gunakan start plus sebagai pengganti apa itu logam seperti paku yang besar-besar. Silakan. Prosedurnya masih baca ini. Ya, di prosedurnya langkah kerjanya. Ini juga. Oke. Kalau praktek diusahakan berdiri, ya. Yo, berdiri. Ini kan ada jas kasarnya, bagus pakai masker. Melindungi diri. Sambil praktek, saya mau tanya. Ini namanya apa ini? Apa ini? Yang merah ini namanya apa?
Pipet tetes T100. Ambil praktek. Ini namanya apa? Tabung reaksi. Oke, pinter. Kalau yang ini Beker gas. Anda juga walaupun ada SMK bukan SMA tapi mengerti mengenai peralatan kimia. Itu selalu enggak hanya terendam sedikit aja ya. Yang penting terendam. Ya. Ya, silakan dimulai praktikum. Ya, kita praktikum. Mohon maaf ini videonya tertutup, tapi nggak apa-apa. Sudah selesai kemana? Baik, jika sudah selesai, silakan dimasukkan ke dalam data hasil pengamatan Anda. Ya, Anda lakukan praktikum. Sudah selesai praktikumnya? Oke. Dimasukkan ke dalam data. Kelompok 2 sudah selesai, ya. Kelompok 4 sudah selesai juga. Alhamdulillah. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 siap untuk dilanjut? Ya. Terima kasih. Kelompok 4, kelompok 5 sudah? Oke, berarti sudah selesai semua. Baik, terima kasih Anda sudah menjalankan praktikum dengan baik. Sekarang setelah melakukan penyelidikan, saya harapkan kepada Anda tadi mengembangkan, melakukan analisa. Anda sudah melakukan analisa. Sekarang harapannya Anda untuk menyajikan hasil
Siap ke depan? Baik, Anda siap untuk ke presentasi ke depan. Saya minta kelompok 1 kelompoknya rahasia. Silahkan dibawa, rahasia sudah selesai kelompoknya? Silahkan dibawa ke depan. Dibawa ke depan. Ya. Kelompok rasa untuk mempresentasikan hasilnya dimulai dari sekarang. Untuk dimulai, beri aplaus dulu. Kita semuanya rasa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasul Fairuz Al-Zakri. Nama saya Muhammad Firdan. Kami akan mempresentasikan mengapa proses pengkaratan terjadi pada besi. Di sini teman saya akan memberitahu apa saja alat dan bahannya. Silakan kepada Muhammad Al-Fahri. Ini kita menjelaskan rak tabung reaksi. Iya. Dan ada tabung reaksinya. Oke. Ini ada gelas beler yang berisikan asam, terus gelas lagi yang berisikan minyak, terus ada gas beler berisikan oli, dan ada tidak tetes. Dari hasil pengamatan di sini yang terjadi adalah isi staples yang dilapisi oleh minyak itu tidak terjadi proses pengkaratan dan oli juga tidak terjadi pengkaratan. Sedangkan yang dilapisi oleh asam terjadi pengkaratan dan warnanya berwarna merah kebakaran. Yang berubah warnanya apa? Menjadi warna merah Air ya, berarti mengalami proses pengkaratan. Oke. Lanjut. Sekian presentasi kami hari ini. Untuk kepada yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada kelompok 3, apa yang ingin ditanyakan? Oh, kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 3 silakan bertanya tadi. Silakan. Ya. Saya Dilan Nairo dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa isi staples yang direndam melalui larutan asam bisa berkarat? Karena isi staples yang dimasukkan ke dalam alat larutan asam mendapati oksigen di dalamnya sehingga proses pengkaratan itu terjadi. Kelompok 1 jawabannya seperti itu. Jangan dihapus dulu, bener nggak? Zat asam itu sifatnya apa? Tidak terikat di dalam oksigen. Tidak bisa menghalang, tapi selebih itu bersifat. Ini saya berikan penguatan ya, sampai ya, bersifat korosif. Jadi sifatnya korosif sehingga menghalangi nggak apa-apa. Boleh maju ke depan itu udah hal bagus ya. Saya acungin jempol. Baik, aplaus dulu. Kelompok 1 lanjut ya. Lanjut, kemana lagi kelompok mana? Kelompok 2 dipersilakan bertanya. Silakan bertanya gantian kelompok 2. Yang ditanyakan apa terkait yang dipraktekkan oleh kelompok 1? Mengapa isi staples yang telah dituangi cairan minyak dan oli tidak berkarat? Saya ulangi pertanyaannya. Tadi per kelompok 2 bertanya, mengapa isi staples di oli tidak mengalami perkaratan? Kelompok 1 silakan dijawab. Karena isi staples yang dilapisi oleh minyak tidak mengikat dengan oksigen. Oke, benar ya? Benar nggak? Kelompok 4 berikan tanggapan kira-kira jawaban dari kelompok 1
benar nggak kalau oli itu tidak mengikat oksigen sehingga tidak berkarat di sistem? Nah, baik, berikan aplaus kelompok 2. Dan masuk lagi kelompok 1. Silakan duduk semuanya. Ya, cuma 2. Duduk. Sekarang, tadi kan sudah dipresentasikan. Di situ ada pertanyaan di LKPD itu ada 2 atau 3 pertanyaan. Silakan ditulis dulu jawabannya. Dan ingat, Anda bisa menggunakan buku. Ini sumber buku bacaannya kan ada Erlangga. Boleh sambil Anda buka buku Erlangga dan dijawab. Kalau udah selesai, dikumpulkan. Kasih waktu untuk menulis jawaban Anda 3 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Sambil diskusi ya, sambil diskusi. Ini yang namanya pembelajaran abad 21. Ada kolaborasinya, diskusi, ada komunikasinya. Ya kan ada komunikasi kan? Kemudian ada teknologinya menggunakan PAD. Kelompok 5 mengalami kendala? Nggak ada. Oke, siap, bagus. Perlu saya sampaikan sambil Anda mengerjakan sistem praktek yang Anda lakukan itu kita melakukan sistem penilaian kinerja. Ya, saya menggunakan sistem penilaian kinerja. Yang saya nilai adalah bagaimana persiapan Anda, bagaimana hasil kerja Anda, bagaimana keaktifan Anda, bagaimana Anda bisa memberikan solusi terhadap permasalahan. Tadi udah praktek. Sambil Anda mengerjakan, sudah selesai kerjaan Anda? Sudah selesai semua, baik. Kalau Anda sudah selesai, sudah matang. Saya akan bertanya lagi sebagai bentuk penguatan. Nih, LKPD-nya tadi ada pertanyaan apa? Coba kita lihat di LKPD. Kelompok 4 silakan dibaca nomor 1 pertanyaannya apa? Bagaimana cara mengurangi atau mencegah proses korosi atau perkaratan pada rantai motor? Ulangi lagi biar teman-teman lebih keras. Bagaimana Bagaimana cara mengurangi Kok saking semangatnya begini ya? perkaratan pada rantai motor? Oke, bagaimana mengatasi atau mencegah proses perkaratan pada rantai motor? Posternya mana tadi? Ini kan posternya ya, berkarat kan? Rantainya. Anda sudah membaca. Jawabannya apa? Ada Jawabannya Diberikan oleh pada apa? Rantai motor. Yang lain bukan? Sekarang untuk kelompok 3 di LKPD ada pertanyaan. Baca dulu soalnya. Nomor 2, salah satu untuk membaca. bagaimana cara Anda mengurangi atau mencegah proses perkaratan pada pagar sekolah yang terbuat dari besi? Dengan cara apa kalau besinya biar nggak berkarat itu? Dicat dengan cat minyak. Oke, benar. Berarti kenapa pakai minyak catnya? Ya karena minyak tadi apa? Agar tidak
agar tidak mengalami. Iya benar, jadi minyaknya bisa menghalangi proses perkaratan. Catnya bisa, apalagi kalau cat dan minyak dioplos jadi satu, bisa menghalangi berkarat yang akan di mana di sekolah. Sekarang LKPD lembaga kerja pesawat ini ada pertanyaan ketiga, tadi sudah dijawab nomor 3 apa? Apakah proses pengkaratan termasuk dalam klasifikasi perubahan kimia? Iya, benar. Ya. Benar, 100, kelompok 1 aplaus, kelompok 1. Sekarang kelompok 2, pertanyaan terakhir untuk LKPD-nya. Coba Anda berikan contoh dari perubahan fisika. Jawabannya adalah kayu diubah menjadi meja. Benar, kayu diubah menjadi meja. Berikan aplaus. Berarti Anda sudah menyelesaikan pembelajaran dan membuktikan bagaimana proses terjadinya perkaratan. Jadi Anda kalau ada permasalahan di luar, wah ini jangan sampai berkarat, pagar dicek. Ini ada kasus viral yaitu mengenai rangka Honda S1 yang teropos. Ya bagaimana agar tidak terpropos, hanya ditebalkan besinya, kemudian dicat juga, diantisipasi agar tidak terjadi proses perkaratan. Pernah dengar kan viralnya Honda rangkanya teropos? Nah itu masalah high order thinking spesial. Materi yang kita angkat adalah materi-materi yang hoax. Oke. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kali ini saya rasa Anda sudah menguasai, di mana tapi adalah Anda tujuannya sudah menguasai, yaitu tujuan pertama adalah Anda bisa membedakan mana yang termasuk klasifikasi perubahan fisika, mana klasifikasi perubahan kimia, mana klasifikasi yang perubahan biologi. Anda sudah menguasai. Sekarang saya akan menampilkan video, jadi lebih lengkap kan, ada video nih. Yuk kita saksikan bersama-sama biar tidak jenuh. Bentar ya. Ya, untuk menguatkan pembelajaran mengajar. Kira-kira ada lagi yang belum jelas, masih ada waktu, boleh ditanyakan kepada saya. Lewat ya? Ini aja, coba. Kita ini video bisa ada juga di dalam buku Erlangga. Tapi ada barcode ya? Ada barcode ya? Coba kalian download yang pembaca Erlangga sudah download di apa? Nah ini kan ada barcode. Coba di download. Coba apa itu dibaca pakai HP-mu? Yang udah siap siapa yang udah siap? Siapa yang udah siap? Rasya? Bukunya coba dibaca. Sudah, bukunya mana? Buka halaman 59. Ya. Sudah. Sekarang buka videonya. Kerasin suaranya bisa.
Bisa dibuka ya videonya ya. Jadi videonya juga saya letakkan di dalam buku Erlangga di model barcode. Di sini bisa? Yang ini bisa? Bisa. Coba saya ingin bukti kamu udah. Oke, berarti Anda sudah melakukan sistem teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada di dalam pembelajaran ini. Nah, disimak dulu sampai habis videonya. Paling hanya 2 menit, 3 menit ya. Sudah? Benar ada videonya kan? Alhamdulillah. Sekarang tadi Anda sudah melakukan refleksi pembelajaran. Aplaus untuk Anda semuanya. Tapi sekarang saya akan membagikan, jadi saya mau menilai evaluasi diri saya dalam mengajar itu sudah bagus atau enggak. Saya minta tolong pada Anda. Saya minta tolong pada Anda agar refleksi ini tolong diisi. Gimana cara mengajar saya? Apakah sudah bagus? Ya, saya bagikan. Ini namanya lembar, yaitu pertanyaan untuk siswa untuk mengecek apakah guru dalam memberikan pengajaran sudah sesuai dengan keinginan Anda, misalkan belum menyenangkan apa belum. Silakan diisi ya dengan jalan mengklik garing. Nih, lembar refleksi evaluasi bagi guru seperti ini. Ini kan ada kode emoji, jawab sejujurnya, nggak mempengaruhi nilai, ya, tidak mempengaruhi nilai. Kok gurunya kurang asik? Jawab aja emosi dengan. Kok gurunya menyenangkan? Jawab aja dengan sejujurnya. Satu kelompok, satu aja. Silakan. Gimana sih gurunya ngajarnya? Tidak mempengaruhi nilai ya, ini sebagai evaluasi diri saya untuk mengembangkan pembelajaran agar lebih baik lagi, untuk memberikan layanan kepada Anda lebih baik lagi. Dalam arti kalau dilihat dari ilmu pedagogik, berarti guru tersebut mampu harus membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik. Saya kasih waktu hanya 5 menit. Setelah itu dikumpulkan. Sudah? Oke. Ada yang belum? Ya. Nama kelompok saja 3. Ada berapa pertanyaan? 5. Namanya ini adalah lembar evaluasi bagi guru, tapi diisi oleh siswa. Boleh saya bertanya? Sambil kan misi kan hanya satu kelompok. Saya mau bertanya. Ini mau saya lakukan survei secara langsung dengan teknik wawancara. Rahasia, saya mau tahu nih, jawab jujur aja. Kalau saya yang kurang bagus, saya kurang. Kalau saya bagus, saya bagus. Gimana rasa cara mengajar saya? Testimoni aja, Mas. Gimana? Alhamdulillah ya, bagus ya. Ya, makasih Rasa.
saya disurvei sekarang dengan menggunakan lembar berupa angket yang diberikan di sini. Nih, masa biar kelihatan. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Boleh saya lakukan? Oke, alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai. Mas? Oke, terima kasih kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 5 sudah selesai, terima kasih. Ya, nanti gini, ada yang nggak masuk satu kan tadi. Biar nggak ketinggalan, kita harus mempunyai sikap peduli. Ya, kasih tahu pembelajaran hari ini apa. Pinjami catatan biar yang tidak masuk sekolah tadi biar tidak ketinggalan. Ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai teman. Kan ada ya menurut profil pelajaran Pancasila harus ada sikap, yaitu bernalar kritis. Soalnya bernalar kritis ya. Ada sikap bernalar kritis. Ada sikap bergotong royongnya, yaitu salah satu bentuknya yang kita dianggap praktek. Bernalar kritis bagaimana? Ada saat mengungkapkan ide gagasan di depan, ini salah satu bentuk bernalar kritis. Ya, terima kasih apa yang sudah Anda pelajari dan Anda lakukan keseharian di sekolah. Saya harapannya setelah melaksanakan PPL ini, saya harap Anda untuk minat membacanya ditambah lagi. Kemarin membacanya nggak ada. Saya berikan tugas yuk dibaca. Minat baca Anda sudah tumbuh. Ternyata kalau Anda membaca bisa mengajarkan nggak? Bisa. Ya kan? Aktif kan tadi ya? Kalau yang kemarin belum membaca, belum ada persiapan, pembelajarannya kan nggak aktif. Sekarang Anda dengan membaca, minat membaca, belajarnya secara kolaborasi, minat membaca Anda semakin bagus, hasilnya menjadi luar biasa. Baik, kalau udah, sebelum kita akhiri ini pembelajaran ini, yuk, saya akan mengajak senam dulu supaya bangun diri. Ikutin ya. Yuk, biar senam. Angkat ke atas, menggapai bulan. Yuk, sambil nyanyi. Tangan ke atas, menggapai bulan. Sekali lagi ke atas, memetik bintang. Yuk, sekali lagi ke atas, memetik bintang. Tangan ke samping, burung melayang. Yuk, tangan ke samping, burung melayang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke atas, menggapai bulan. Sekali lagi ke atas, memetik bintang. Tangan ke samping, tangan ke depan, ikan berenang. Duduk semuanya. Gimana? Asik kan? Asik. Dan itu nanti sebelum diakhiri, silakan untuk tugas Anda, ya. Tugas Anda di rumah yaitu mengerjakan literasi, yaitu di LKPD halaman 50-9. Baik ya, sudah ada yang tanyakan? Maka pembelajaran kali ini saya akhiri sampai di sini. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yuk, silakan. Ya, semuanya. Terima kasih.
Ya, sama-sama.